Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar bersama tentang pelayanan paliatif pada pasien dengan kanker. Baik, sebelum membahas terkait dengan pelayanan paliatif, kita akan mencoba membahas dulu terkait dengan kanker. Menurut Punto et al. 2019 bahwa kanker merupakan tumor ganas atau maligna dan pembentukan sel yang tidak terkendali sehingga kanker dapat menyebar atau metastasis dan merusak struktur di dekatnya. Berdasarkan Cheng, Esther, Daly, dan John, kanker terjadi karena perubahan pada gen di dalam sel yang menyebabkan pertumbuhan sel di luar kendali sinyal dalam tubuh sehingga menyebar luas ke bagian tubuh. Jadi kesimpulannya bahwa kanker adalah suatu kondisi adanya perubahan DNA sel normal yang tidak terkendali dan dapat mematikan sel normal serta dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Kemudian kita selanjutnya membahas perbedaan antara tumor dan kanker. Jadi tumor dan kanker itu sama-sama ditandai dengan benjolan ya, tapi ada beberapa hal yang membedakannya. Jadi kalau tumor itu biasanya disebut benigna, kalau kanker itu disebut dengan maligna. Nah, tumor ini itu biasanya mempunyai batas yang jelas, jadi ada selubung selnya ini jelas, kemudian bentuk selnya relatif normal, kemudian tidak menyebar atau metastasis, kemudian pertumbuhannya lambat, bisa berbahaya, bisa juga tidak. Jadi lebih kepada dia itu punya batas yang jelas, kemudian tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kemudian juga dapat digerakkan. Kalau yang tumor ini dapat digerakkan, kalau yang kanker ini tidak dapat digerakkan. Kemudian batas selnya itu tidak jelas, tidak mempunyai selubung yang jelas, pertumbuhannya cepat, kemudian bisa menyebar ke organ lain atau mengalami metastasis. Lanjut, ini adalah pola pertumbuhan dari kanker. Ini adalah gambaran bentuk sel normal ya. Bentuknya seperti ini, kemudian ini adalah atrofi. Atrofi itu adalah pengecilan, jadi ukuran selnya menjadi mengecil. Kalau yang hipertrofi ini menjadi membesar dari ukuran normalnya. Kemudian ada hiperplasi. Hiperplasia ini adalah peningkatan jumlah sel-sel jaringannya. Jadi merupakan respon di mana terjadi peningkatan jumlah sel melebihi dari jumlah normalnya. Kemudian metaplasia. Metaplasia itu terjadi apabila salah satu tipe sel matur ini diubah menjadi tipe lain melalui stimulus yang mempengaruhi sel batang induk. Jadi ini sel normalnya, ini adalah sel yang mengalami perubahan, kemudian dia tumbuh dengan cepat sehingga menekan dari sel-sel yang normal yang ada di sekitarnya. Kemudian displasia. Displasia itu pertumbuhan sel aneh yang mengakibatkan sel berbeda dalam ukuran, bentuk, dan susunannya dengan sel-sel lain dari tipe jaringan yang sama. Jadi ini masih di dalam jaringan yang sama. Ada sel-sel yang dia tumbuh dengan bentuk aneh, ukurannya juga berbeda, serta susunannya juga tidak sesuai dengan normalnya. Kalau yang neoplasia ini, dia pertumbuhan selnya yang tidak terkontrol dan tidak mengikuti aturan fisiologi. Jadi dia sudah bisa metastasis ke jaringan lainnya. Jadi ukuran, bentuknya, susunannya semuanya sudah tidak sesuai dan bisa metastasis ke jaringan di sekitarnya. Kemudian di sini terdapat etiologi dari kanker ya, ada beberapa, di antaranya adalah genetik. Jadi faktor genetik ini berperan di dalam proses pembentukan sel kanker, di mana jika terjadi kerusakan DNA,
maka akan terbentuk sel-sel mutan. Dan di sini resiko wanita untuk menderita kanker itu akan meningkat 2 kali jika ibunya atau saudara perempuannya menderita penyakit kanker yang sama. Kemudian faktor usia, jadi para ahli sepakat bahwa usia sangat berpengaruh terhadap perkembangan sel kanker, bahkan juga berpengaruh terhadap proses pengobatannya. Selanjutnya adalah menarche dan nullipara. Jadi kondisi ini menyebabkan atau memberikan peluang besar untuk mengalami kanker, terutama kanker payudara ya, karena paparan epitel payudara yang awal dan berkepanjangan terhadap estrogen yang dihasilkan selama menstruasi. Jadi karena paparan dari estrogennya itu berkepanjangan dari awal, sudah dari kecil gitu ya, ini akan menyebabkan risiko terjadinya kanker payudara menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini juga mempengaruhi sel kanker, antara lain lingkungan perokok atau lingkungan yang sering kontak dengan radiasi. Kemudian gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat misalnya dengan mengkonsumsi junk food atau juga perokok, karena penelitian menyebutkan bahwa perokok itu akan mengalami kanker lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok, gitu ya. Kemudian konsumsi alkohol. Nah, konsumsi alkohol ini mempengaruhi terjadinya kanker, baik itu dikonsumsi secara terus-menerus ataupun sedikit. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol ini akan memiliki hubungan yang kuat dalam menyebabkan kanker. Ini menurut Silt, Suryo Mataram, dan Rem tahun 2016. Oke, selanjutnya adalah patofisiologi kanker. Di sini adalah sel yang normal, kemudian ini adalah sel yang sudah mengalami mutasi. Kemudian sel yang sudah mengalami mutasi ini nanti lama-kelamaan dia akan berkembang. Nah, salah satunya akan mempunyai varian sel yang bisa meningkat dengan sangat cepat, yang warna oranye-oranye ini. Kemudian ada lagi nanti salah satu di antara sel-sel yang berwarna oranye tadi, dia akan meningkat lagi lebih cepat lagi, begitu, dan seterusnya ya, seperti ini. Dari ini putih, kemudian ada yang pink 1, pink, ada yang biru, dan seterusnya. Jadi dia akan lama-kelamaan akan membesar dan mengganggu sel-sel yang ada di sekitarnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan serta terapi dan penanganan kanker. Untuk pemeriksaannya, banyak prosedur yang bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan kanker. Pengambilan tindakan pemeriksaan tergantung pada kondisi pasien. Jadi kita tentukan berdasarkan stage kankernya. Jadi ada di stadium berapa. Kemudian pemeriksaan laboratorium darah menjadi hal utama dalam semua pemeriksaan kanker. Selanjutnya adalah pengobatan atau treatment. Di sini ada pembedahan, di mana tindakan ini dilakukan dengan mengambil atau mengangkat sel kanker yang ada di tubuh. Nah, pengangkatan sel ini hanya terbatas pada sel yang rusak ya. Kemudian dilakukan berdasarkan kondisi pasiennya. Kemudian yang kedua adalah terapi radiasi, atau biasa disebut juga dengan radioterapi. Terapi ini digunakan untuk membunuh sel kanker. Cara kerjanya adalah dengan merusak DNA sel kanker dan menghentikan pertumbuhan serta penyebaran sel kankernya. Kemudian terapi yang ketiga adalah kemoterapi, di mana terapi ini digunakan untuk membunuh sel kanker menggunakan obat. Terapi ini bertujuan untuk menghentikan dan membunuh sel kanker atau memperlambat pertumbuhan sel kanker itu sendiri.
Namun, terapi ini menyebabkan rasa nyeri dan masalah lain seperti mual, muntah, nafsu makan turun, dan gangguan penyertanya. Yang keempat ada imunoterapi, di mana terapi ini diberikan untuk meningkatkan imunitas tubuh pasien dalam menghadapi sel kanker, juga terhadap infeksi dan penyakit lain yang menyertai. Nah, efek samping dari terapi ini adalah jadi selain untuk meningkatkan imun melawan sel, ternyata juga dapat merusak sel lain yang masih sehat. Jadi ada efek sampingnya ya. Pemberiannya imunoterapi ini bisa melalui IV, oral, maupun topikal. Kemudian yang kelima adalah terapi target. Terapi target ini digunakan untuk merupakan pengobatan kanker yang menargetkan protein yang mengontrol bagaimana sel kanker itu tumbuh, membelah, dan menyebar. Selanjutnya, yang terakhir adalah terapi hormon, di mana terapi ini bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat perkembangan sel kanker. Terapi ini membuat sel kanker menjadi mengecil sebelum dilakukan tindakan kemoterapi. Jadi ada tindakan penyertanya. Baik, selanjutnya kita menuju ke perawatan paliatif pada pasien dengan kanker. Nah, latar belakangnya, jadi di Indonesia sebagian besar penyakit kanker itu ditemukan pada stadium lanjut, ditambah dengan ditemukannya kasus-kasus yang tidak mendapatkan pengobatan kanker menyebabkan angka harapan hidup yang lebih pendek. Pasien-pasien dengan kondisi tersebut mengalami penderitaan yang memerlukan pendekatan yang terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu agar pasien memiliki kualitas hidup yang baik dan pada akhirnya meninggal secara bermartabat. Integrasi perawatan paliatif ke dalam tata laksana kanker terpadu telah lama dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO seiring dengan meningkatnya jumlah pasien kanker dan angka kematian akibat kanker. Ini adalah tujuan dari pelayanan paliatif itu sendiri, ada tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuannya pada intinya adalah untuk terselenggaranya pelayanan paliatif yang terpadu dalam tata laksana kanker di setiap jenjang pelayanan kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker dan keluarganya. Nah, sasarannya ada dua, yaitu pelaksana dan institusi terkait. Pelaksananya bisa dari dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga terkait yang bekerja di bidang perawatan paliatif. Kemudian institusi terkaitnya ada rumah sakit, puskesmas, layanan paliatif swasta, rumah perawatan atau hospis, dinas kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya kita masuk di pelayanan paliatif. Definisinya adalah pelayanan terintegrasi oleh tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama, serta pengobatan nyeri dan masalah-masalah lain, baik masalah fisik, psikososial, dan spiritual, dan pelayanan masa duka cita bagi keluarganya berdasarkan WHO. Kemudian ini adalah prinsip pelayanan paliatif pasien kanker. Di antaranya ada beberapa, yaitu menghilangkan nyeri dan gejala fisik lain, kemudian menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal, kemudian mengintegrasikan aspek psikologi, sosial, dan spiritual, serta memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin. Dan juga memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita. Kemudian indikasi pelayanan paliatif. Yang pertama adalah nyeri atau keluhan fisik lainnya yang tidak dapat diatasi. Kemudian stres berat sehubungan dengan diagnosis atau terapi kanker.
penyakit penyerta yang berat, dan kondisi sosial yang diakibatkannya. Permasalahan dalam pengambilan keputusan tentang terapi yang akan atau sedang dilakukan. Kemudian apabila pasien atau keluarga meminta untuk dirujuk ke perawatan paliatif. Selanjutnya ada angka harapan hidup yang kurang dari 12 bulan dan pasien kanker stadium lanjut yang tidak respon dengan terapi yang diberikan. Apabila hal ini terjadi, maka ini bisa menjadikan indikasi dilakukannya pelayanan paliatif. Nah, langkah-langkah di dalam pelayanan paliatif yang pertama adalah menentukan tujuan dari perawatan dan harapan pasien. Jadi tujuannya itu apa, harapan pasien seperti apa. Kemudian membantu pasien dalam membuat advance care planning atau nia wasiat atau keinginan terakhir. Kemudian pengobatan penyakit penyerta dan aspek sosial yang muncul. Yang keempat adalah tata laksana gejala. Gejala yang biasanya muncul ada nyeri, lemas, sesak napas, diare, susah tidur atau insomnia, serta mual dan muntah. Kemudian yang kelima adalah memberikan informasi dan edukasi perawatan pasien. Yang keenam, dukungan psikologis, kultural, dan sosial, di mana ini melibatkan keluarga dan orang sekitar pasien. Yang ketujuh adalah respon pada fase terminal, yaitu memberikan tindakan sesuai dengan wasiat atau keputusan keluarga. Misalnya, penghentian atau tidak memberikan pengobatan yang memperpanjang proses menuju kematian. Dan yang terakhir adalah pelayanan terhadap pasien dengan fase terminal. Nah, peran perawatan paliatif pada pelaksanaan penyakit kanker. Ada 4 tahapan program pencegahan timbulnya kanker. Yang pertama adalah pendidikan di masyarakat, di mana kita sebagai perawat diharapkan mampu memberikan edukasi terkait dengan kanker, apa itu kanker, kemudian etiologi, pencegahan, pengobatan, dan seterusnya. Kemudian pencegahan penyakit stadium lanjut melalui program deteksi dini. Ini bisa dilakukan, jadi biasanya di tahap puskesmas ada deteksi dini penyakit menular gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan screening, misalnya pada saat posyandu atau mungkin ini menjadi tindakan rutin dari puskesmas ya, rancangan tindakan rutin dari puskesmas untuk melakukan screening terhadap warga di sekitar puskesmas tersebut. Kemudian penurunan angka kematian dengan terapi kanker. Kita memberikan edukasi terkait dengan terapi yang bisa dilakukan pada saat seseorang tersebut mengidap penyakit kanker. Yang keempat adalah pencegahan penderita dengan perawatan paliatif. Jadi memberikan edukasi serta pelayanan langsung dengan perawatan paliatif kepada pasien. Nah, selanjutnya adalah penderitaan pasien kanker. Apa sih yang terjadi dengan pasien kanker gitu ya? Secara fisik, pasien dengan kanker itu akan muncul gejala fisik ya. Kemoterapi atau radiasi di bagian tertentu dapat memberikan efek samping mual, muntah, tidak nafsu makan, cepat lelah, dan sebagainya. Nyeri atau gangguan fungsi bagian tubuh yang dioperasi dapat terjadi akibat operasi. Kondisi tirah baring dalam waktu lama dapat menimbulkan pasien merasa semakin lemah, gangguan buang air besar, luka di bagian tubuh yang tertindih, dan sebagainya, atau dekubitus ya. Kemudian secara psikologis, gangguan psikologis dapat juga muncul akibat gejala fisik, progresivitas penyakit, kecacatan yang timbul, perubahan bentuk tubuh, ketergantungan fisik, kelelahan fisik, kegagalan pengobatan, biaya yang harus dikeluarkan, serta komunikasi yang buruk dengan petugas kesehatan. Ini akan menambah masalah psikologis pada pasien. Kemudian dari sisi sosial, kesulitan sosial pada pasien kanker dapat menimbulkan penderitaan, misalnya masalah hubungan interpersonal yang muncul akibat reaksi pasien, reaksi keluarga atau orang lain terhadap penyakitnya, masalah perkawinan, tidak adanya persamaan pendapat tentang pengobatan yang dijalani, perubahan peran dalam keluarga,
kesulitan keuangan, serta penyakit apabila penyakit kanker tersebut dirahasiakan. Dan yang keempat adalah dari sisi spiritual, di mana masalah spiritual dan agama seperti menganggap penyakit akibat hukuman, menyalahkan diri sendiri. Jadi ini lebih kepada stigma bahwa mungkin orang berpikir bahwa kanker itu adalah penyakit akibat hukuman, kemudian menyalahkan diri sendiri, hidup tidak berguna dan sebagainya, dapat menjadi sumber penderitaan baru bagi si pasien. Nah, selain dari pasien itu sendiri, keluarga pun juga mengalami penderitaan, di mana keluarga mungkin mengalami kelelahan akibat perubahan peran dalam keluarga, nutrisi yang tidak terpenuhi, kekurangan waktu tidur, waktu olahraga, dan mengerjakan hobinya, serta melakukan kegiatan sehari-hari. Keluarga juga berpotensi untuk mengalami stres psikologis. Tujuan perawatan paliatif pada pasien kanker stadium terminal. Ada tujuan fisik dan tujuan kliniknya, di mana tujuan fisik ini adalah tujuan yang akan dicapai dalam perawatan paliatif, dibuat dengan memperhatikan hal-hal yang realistis yang ingin dicapai oleh pasien. Hal ini biasanya disampaikan dalam bentuk fungsi tubuh, misalnya aku ingin bisa melakukan apa, atau kejadian penting, misalnya aku ingin melihat anakku menikah. Jadi lebih kepada hal-hal realistis yang ingin dicapai oleh pasien. Itu apa yang ingin dilakukan apa. Kalau dari segi klinik, itu tujuan kliniknya adalah untuk mengatasi gejala yang ada. Jadi penyusunan tujuan perawatan paliatif dilakukan oleh tim paliatif termasuk pasien dan keluarga. Jenis pelayanan paliatif yang dapat diberikan pada pasien dengan kanker. Ada beberapa pelayanan yang bisa diberikan kepada pasien dengan kanker, diantaranya adalah konsultasi pelayanan paliatif, misalnya terkait dengan keluhan, kemudian pengobatan, dan seterusnya, penanggulangan nyeri, cara meredakan nyeri, obat-obatannya, atau mungkin terapi yang non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, penanggulangan keluhan lain yang menyertai dengan penyakit primer tersebut, misalnya ada keluhan lain, ada mual, muntah, dan seterusnya, bimbingan psikologis, sosial, dan spiritual, persiapan kemampuan keluarga untuk perawatan pasien di rumah, kunjungan rumah berkala sesuai kebutuhan pasien dan keluarga, bimbingan perawatan untuk pasien dan keluarga, serta asuhan keperawatan terhadap pasien, misalnya dengan luka, gastrostomi, kolostomi, kemudian penggunaan selang makanan, kateter, dan lain-lain. Terus membantu penyediaan tenaga perawat home care, membantu penyediaan pelaku rawat atau caregiver, membantu kesiapan menghadapi akhir hayat dengan tenang dan dalam iman, kemudian memberikan dukungan masa duka cita, serta konsultasi melalui telepon. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan di dalam pemberian pelayanan paliatif pada pasien dengan kanker. Berikutnya adalah tempat perawatan paliatif. Jadi tempat perawatannya itu ada di mana saja. Ada 5 tempat. Yang pertama adalah poliklinik. Jadi pasien kanker dapat dilayani di poliklinik paliatif untuk penanggulangan nyeri yang memerlukan obat atau tindakan rehabilitasi medik atau keluhan lain yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, sekaligus untuk mendapatkan bimbingan psikologis, sosial, spiritual yang diberikan. Jadi ini hanya sebentar, jadi sifat perawatannya hanya sebentar saja. Kemudian rawat inap apabila pasiennya mengalami keluhan fisik yang tidak dapat ditanggulangi di poliklinik atau dirawat di rumah, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Yang ketiga adalah rawat singkat. Nah, ini merupakan tempat perawatan pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit namun tidak perlu menginap, misalnya untuk transfusi darah, kemudian pemberian obat-obatan tertentu, atau perbaikan kekurangan cairan tingkat ringan dan sedang, misalnya untuk
pelaksanaan kemoterapi itu biasanya pasien akan menginap di rumah sakit hanya 2 hari untuk proses kemoterapi biasanya. Kemudian di rumah merupakan tempat yang ideal bagi pasien paliatif, terutama pada saat menjelang kematian, karena berada dekat di tengah keluarga, dapat memberikan kenyamanan, privasi, dan rasa aman. Keluarga juga dapat terlibat lebih banyak dalam perawatan tanpa harus meninggalkan rumah. Dan yang terakhir adalah hospice. Apabila berada di rumah tidak memungkinkan karena kondisi keluarga, misalnya tidak ada yang merawat, sedangkan perawatan di rumah sakit tidak diperlukan atau pasien menolak, maka hospice adalah tempat yang diperlukan agar gejala yang ada dapat tertangani namun di lingkungan dengan suasana rumah bukan suasana rumah sakit. Jadi hospice ini lebih kepada seperti wisma gitu ya, atau suatu tempat khusus yang didesain benar-benar menyerupai seperti rumah atau home gitu, dibuat dengan suasana rumah bukan suasana rumah sakit, tapi di situ ada petugas medis atau tenaga kesehatan yang terlibat di dalam perawatan paliatif pasien. Selanjutnya adalah peran keluarga. Peran keluarga ini adalah 5 macam ya di dalam keluhan fisiknya. Yang pertama adalah terkait dengan keluhan fisik pasien. Jadi dalam perawatan paliatif banyak cara yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk membantu mengurangi keluhan, misalnya dengan relaksasi, pengaturan posisi, penyesuaian lingkungan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dilakukan keluarga dengan bimbingan dan tenaga kesehatan tim paliatif. Jadi di sini keluarga bekerja sama atau berkonsultasi dengan tenaga medis atau tim paliatif untuk membantu mengurangi keluhan pada pasien. Kemudian yang kedua adalah peran keluarga di dalam perawatan pasien, misalnya memandikan, melakukan perawatan mulut, kulit, membantu buang air kecil atau besar, kemudian melakukan pembalutan pada tubuh yang bengkak, pemakaian alat-alat kedokteran misalnya oksigen, nebulizer ya, kemudian perawatan stoma, kemudian kateter, kemudian selang, NGT, dan seterusnya. Yang ketiga adalah peran keluarga di dalam masalah gangguan psikologis. Jadi di sini komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tim paliatif akan sangat membantu mengurangi stres psikologis pada pasien. Selain komunikasi, menciptakan suasana keterbukaan anggota keluarga dan melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan juga sangat bermanfaat. Peran keluarga yang keempat adalah terkait dengan masalah kesulitan sosial. Bagaimana keluarga bereaksi terhadap kondisi pasien akan mempengaruhi pasien menerima keadaannya dan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi keluarga mempunyai peran besar dalam membantu pasien. Yang kelima adalah peran keluarga di dalam masalah spiritual. Pasien kanker mungkin menyalahkan diri sendiri karena kondisi saat ini dianggap hukuman atau dosa yang pernah dilakukan di masa lampau dan muncul ketakutan akan kematian. Anggapan bahwa dirinya tidak memiliki lagi arti dalam keluarga dan menjadi beban keluarga serta penyesalan belum dapat memenuhi keinginan keluarga sering dialami pasien kanker stadium lanjut. Nah, di sini keluarga sangat berperan dalam mengatasi hal ini dibantu oleh rohaniawan. Selain peran keluarga, juga ada peran masyarakat. Peran masyarakat di sini bisa membuat support group yang melakukan kegiatan seperti penggalangan dana, kegiatan-kegiatan amal, dan lain-lain untuk membantu penderita kanker. Apabila dimungkinkan, di sini juga bisa melibatkan pasien kanker tersebut di dalam aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat. Dengan catatan bahwa pasien kanker tersebut dengan kondisi yang baik begitu ya, maksudnya tidak dalam kondisi yang berat gejala yang dialaminya. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelayanan paliatif pada pasien dengan kanker. Kalau ada kurangnya saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.